There are two things when you choose a decisions. Ada dua cara untuk memilih sebuah keputusan dalam hidup. Mau itu dalam pekerjaan, mau itu dalam tindakan, mau itu dalam apapun. There are two things or two ways for you to choose decisions. Yang pertama adalah mengikuti lingkungan Anda. Mengikuti kebanyakan orang yang ada di sekitar Anda. Mengikuti bisikan-bisikan yang ada di sekitar Anda. Atau yang kedua adalah mengikuti diri sendiri. Kalau kita mengikuti yang pertama, artinya kita aman. Kenapa kita aman? Karena kita seperti mereka, orang kebiasaan dan orang kebanyakan. Dan menjadi satu dari orang kebanyakan, itu aman. Aman pasti. But there is only that fish going with the flow. Tapi hanya ikan mati biasanya ikut arus. Karena ikan hidup biasanya akan berjuang untuk keluar dari arus air. Jadi pertanyaannya adalah, manakah Anda? Biasanya orang-orang yang mengikuti kemauan orang lain atau kemauan kebanyakan orang lain, kita anggapnya dengan orang-orang normal. Dengan orang-orang normal. Makanya kalau tidak ada orang yang benci sama Anda, artinya Anda belum melakukan apapun dalam hidup Anda. Kalau buat yang benci sama saya tidak pernah personal menyakiti Anda, saya cuma nggak suka sama semua orang ya. Jadi normal buat saya. The question is, how normal are we? Saya ingin tanya pada Anda, saya ingin Anda jawab, di situ ada pilihan gandanya, ya, dan Anda jawab, saya ingin Anda jawab bukan karena kebanyakan orang lain, tapi saya ingin Anda jawab menurut Anda. Ya. Jadi Anda tidak perlu merasa, wah kalau saya jawab menurut kepercayaan saya jadi tidak normal. No, it make you special maybe. Or maybe if you want to follow what you think people will answer, then it's up to you. Tapi kita mau lihat apa jawaban Anda. Ada 100 orang di sini yang memegang alat dan kita akan bertanya pada Anda. 1, dengarkan saya baik-baik. Waktu Anda 30 detik nanti untuk menjawab setelah saya selesai dan memerintahkan Anda untuk memilih jawaban. Jika Anda yang ada di studio ini, jika Anda adalah anggota PPSU, ya, anggota kebersihan ini, dan Anda harus masuk ke dalam got, membantu menyelam ke dalam got. Oke. Anda masuk membantu menyelam ke dalam got. Pertanyaan saya, apakah A, Anda ketika melihat Dadan tadi ya, Anda melihat Dadan ya, ketika Anda melihat Dadan masuk dalam got, apakah A, Anda akan membantu Dadan masuk ke dalam got juga, ikut menyelam ke dalam got, atau B, Anda bantu lewat doa? A, bantu menyelam juga, atau B, Anda bantu lewat doa. 30 detik dari sekarang. Apakah Anda akan masuk ke dalam got, membersihkan kotoran yang ada di dalam got supaya banjir tersebut cepat hilang? Atau mungkin Anda akan bantu Dadan lewat doa saja, sambil di foto-foto mungkin. Siapa tahu foto Anda menjadi viral. Siapa tahu video Anda menjadi viral. Kan bisa tuh ya, bantu. Lo lewat foto pun bisa bantu, membuat kesadaran bagi orang-orang lain untuk melakukan hal yang sama. 1, dan waktu Anda habis. Oke, kita akan lihat dari 100 orang yang ada di sini. Apakah A, Anda membantu Dadan ikut menyelam, atau B, Anda bantu lewat doa? Dan ternyata jawabannya adalah 70% membantu menyelam. Oke. Seperti di sekolah ya, diajarkan untuk menjawab yang menurut orang benar gitu ya. Kalau B, bantu lewat doa. Saya suka nih yang jawaban B nih, karena pasti agamanya tinggi ya nilainya ya. Karena begitu percayanya, karena mereka begitu percayanya doa itu bisa membantu orang-orang itu gitu ya. Pasti pelajaran agamanya tinggi nih orang. Oke. Tercepat orang yang menjawab paling cepat pada saat itu, pada saat Anda menjawab, adalah orang dengan alat nomor 28. Saya ingin tahu siapa yang punya angka nomor 28. Siapa yang punya angka nomor 28? Tunjuk jari. Jangan. Oke, ada di sana. Tunjuk jari. Boleh saya tahu jawaban Anda apa? Ada mikrofonnya? Ya.
28. Apa jawaban Anda? Ikut membantu? Masuk ke dalam got. Oke. Nama siapa? Rizka Nidia. Sumpah berani? Kalau sampai satu saat ada kejadian seperti itu dan Anda ada di jalan, dilihat satu Indonesia nih ya. Yang pasti Anda nggak akan melepas bajunya karena Anda wanita, Anda juga berkerudung, pasti Anda langsung masuk ke got. Kan itu kalau saya jadi anggota PPSU. Oh, kalau jadi anggota PPS. Kalau membantu gimana? Kalau bantu ya Kalau lihat ada dadan masuk, apakah Anda punya niat bantu atau bantu doa ada? ya kalau misalnya orangnya memang membutuhkan bantuan, saya bakal membantu. Oh, kalau butuh bantuan bantu. Oke, baik. Kenapa? Kenapa kalau misalnya tadi kan karena anggota PPSU emang udah kewajibannya kan. Kewajibannya membantu orang yang lagi tadi keadaan seperti itu. Oke. Oke, baik. Saya doakan bahwa kata-kata Anda benar. Ini benar. Ini kata-kata Anda benar, Anda mulia ya, dan saya doakan Anda jadi anggota PPSU satu saat nanti. Jadi kita bisa lihat anggota PPSU perempuan nyelam ya. Wah, kita lihat. Tenang, gaji 4 kali lipat pasti. Ntar saya ngomong sama orangnya. Terima kasih ya. Oke. Baik. Saya mau satu lagi dong, tolong. Nomor 14 ada? 14? 14? Ah, itu dia, 14. Tolong kasih mikrofonnya, ada di situ. Ya, 14. Namanya siapa? Namanya siapa? Bagas. Bagas, oke Bagas. Pertanyaan pertama, pelajaran agama di sekolah dapat berapa? Ya, Bagus? lumayan lah. Lumayan, oke. Karena Anda menjawab bantu lewat doa, betul? Benar. Ya, oke. Kenapa? Itu yang cewek tadi bantu masuk nyelam. Kenapa yang tampang kayak lu bantunya lewat doa? Ya, kan sebagai muslim kan emang satu-satunya senjata kalau emang usahanya nggak ada ya lewat doa. Oh. Maaf. Kalau saya rasa jawaban Anda agak nggak masuk ya. Sebagai orang muslim, bantu lewat doa. Sebagai semua orang beragama, bantu lewat doa. Tapi apakah Anda juga akan menyelam? Kalau memang tenaga saya dibutuhkan, pasti saya akan membantu. Oh, oke. Oke. Kalau Anda jadi anggota PPSU nyelam? Pasti. Oke, baik. Oke, saya percaya pada Anda. Saya melihat tampang Anda dan saya langsung percaya. Entah kenapa dengan tampang Anda, tapi saya percaya. Terima kasih. Baik, yang kedua. Menurut Anda, banjir yang terjadi itu adalah salahnya siapa? Oke? A. Salah dari pemerintah atau B. Salah saya sendiri. 30 detik dari sekarang. Banjir, salahnya siapa? Salah pemerintah kah? Atau salah saya sendiri? Kalau Anda menganggap pemerintah yang salah, silakan. Mungkin pembangunan kita belum merata, mungkin banyak penebangan pohon yang dilakukan, terserah. Tapi kalau Anda menganggap bahwa Anda yang salah juga boleh, karena dua-duanya tidak ada benar, tidak ada yang salah sebenarnya. Jadi waktunya sekarang Anda untuk memilih, menurut Anda siapakah yang salah? Apakah salah Anda atau salahnya pemerintah? Saya berani bertaruh, pasti sekitar 80% memilih salah saya sendiri. Karena itu adalah jawaban yang paling aman. Karena Anda sedang rame-rame. Kalau Anda sedang sendirian, Anda nyalahin orang lain. Kita lihat, silakan. 88%. Baik. Salah saya sendiri. Kalau saya tanya pada Anda, kenapa Anda merasa salah sendiri? Anda pasti akan bilang, ya karena saya merasa bahwa saya belum sempurna menjadi manusia, masih suka buang-buang sampah sembarangan, masih nggak peduli dengan lingkungan, masih bla 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 ya. Kalau gitu saya tanya pada yang menyalahkan pemerintah. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cuma 9 orang loh yang nyalahin pemerintah di sini. Menarik sekali ya 9 orang ini. Bisa dipanggil satu-satu?
Saya punya nomor 971 3782 26 98 44 18 26 siapa? 26. Mana 26? Mana? Ada? Ada? Oh ada ya. Paling tolong dikasih mikrofonnya. Jawabannya pasti adalah salah pencet. Namanya siapa? Putih. Kenapa salah pemerintah? Karena kalau misalkan saya nyalain diri saya sendiri, kayaknya saya sendiri ngerasa karena saya jarang buang sampah sembarangan, dan setiap ada sampah yang tergeletak sembarangan gitu, saya suka dengan inisiatif buang sendiri gitu ke tempatnya. Dan menurut saya nggak semuanya salah masyarakat sih, atau salah kita sendiri, karena menurut saya pemerintah juga kurang membenahi banjir itu sendiri. Oke, maaf, Anda mengatakan bahwa saya jarang membuang sampah sembarangan, betul? Iya. Artinya pernah ya? Pernah, tapi bener-bener kalau kepepet banget. Oh, Tapi boleh kasih saya satu contoh kepepetnya tuh pada saat apa? Pada saat apa nih kepepet contoh? kadang-kadang paling kalau misalkan buang sampah sembarangan sih paling sampah-sampah kecil aja sih, kayak bungkus sedotan gitu. Oh, bungkus sedotan yang kertas Tapi itu. kadang-kadang juga sering saya kantongin, terus kalau misalkan nemu tong sampah baru dibuang. Oh, Anda kantongin. Oh, kepepet tuh maksudnya kenapa? Nggak ada tong sampah atau kenapa? Hilaf. Nah, saya kasih tahu Anda satu hal ya. Saya yakin Anda mengatakan jujur, dan mudah-mudahan semua orang Indonesia bisa melakukan hal yang sama seperti Anda, ya kan? Karena kalau orang Indonesia bisa melakukan hal yang sama seperti Anda, saya rasa banjir bisa teratasi juga ya. Jadi kita nggak perlu nyalain diri kita, nggak perlu nyalain pemerintah, tapi semuanya bisa diatasi. Saya mudah-mudahan semua orang Indonesia bisa seperti Anda, luar biasa, Anda bisa jadi contoh. Cuman, boleh saya tahu nggak, kapan Anda membuang bungkus sedotan? Lupa. Nah, itulah pada saat banjir terjadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga sekarang. Menurut Anda, yang dilakukan oleh pasukan oranye atau pasukan orange turun ke got adalah merupakan A, hal yang perlu dicontoh, atau B, berlebihan dan tidak higienis. Karena pasti banyak virus, banyak bakteri, banyak penyakit, dan bahaya buat diri sendiri. Jadi apakah itu perlu dicontoh atau berlebihan? Silakan jawab. Apakah itu perlu dicontoh, turun membersihkan got seperti itu, atau hal tersebut berlebihan dan sangat tidak higienis? Karena tadi kita sudah bicara dan memang menurut dia juga bahaya ya. Harus ke dokter, harus minum vitamin ya, harus resikonya tinggi, harus hati-hati. Jadi banyak sekali bahaya-bahaya yang bisa terjadi pada saat Anda melakukan hal tersebut. 3, 2, 1, off. Oke. Kita lihat hasilnya. Apakah patut dicontoh? Patut dicontoh 83%. Kenapa patut dicontoh? Karena itu adalah tindakan yang luar biasa, terpuji, dan menjadi viral salah satunya. Tapi di sini ada 17%. 17% yang menjawab berlebihan. Boleh saya bicara dengan orang dengan angka 60. 60. Ini lucu nih kalau yang bilang berlebihan tapi anggota PPSU yang mencet tadi. Ternyata saya menyesal sebenarnya saya masuk ke sana itu, saya menyesal. 60. Oke, ada di mana? Oh, oke, ada di atas. Ini satu geng sama yang tadi kayaknya ya. Jawabannya agak-agak sama. Menurut Anda berlebihan dan tidak higienis ya? Iya, Kenapa? karena sebenarnya sih kalau dibilang berlebihan itu nggak bener juga. Cuman ya secara yang kita lihat juga itu kan tempatnya kotor, dan saya juga orangnya emang nggak terlalu suka sama tempat-tempat yang kotor gitu. Oh, kalau mereka suka kok tempat kotor. Jadi sebenarnya mungkin ada cara lain tanpa harus nyelam, kayak misalnya airnya dipindahkan ke tempat lain baru dibersihkan kayak gitu. Mungkin bisa dengan cara itu. Tapi kalau sebenarnya sih kalau untuk kata berlebihan sendiri saya kurang setuju juga. Jadi Anda setujunya bahwa itu Tidak higienisnya. tidak higienis. Oke. Iya.
Kalau Anda menjadi, apakah Anda kalau menjadi anggota PPSU akan menyelam ke sana? Tidak. Tidak, Iya. karena Ya itu tadi saya nggak terlalu suka tempat-tempat kayak gitu, dan mungkin kalaupun memang kalau tadi saya jawab nomor 1 itu yang B karena yang hanya bantu lewat doa, soalnya kita bisa misalnya bagi-bagi tugas kayak misalnya Bapak Dadan itu menyelam, kita bisa bantu kan di atas dengan ngangkatin kotorannya juga dan segala macamnya. Oke, dan jawaban Anda dari tadi artinya bertentangan dengan mayoritas yang ada, Iya, ya? iya. Kenapa? Kenapa ya? Kenapa mereka semua memilih itu? Karena saya jujur sih, maksudnya No. Menurut Anda kenapa mereka semua memilih jawaban yang hampir sama? Kenapa yang beda dikit? Karena itu jawaban yang positif. Karena itu jawaban yang positif. Iya. Tapi yang positif belum tentu Baik. baik. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Iya. Saya suka dengan jawabannya, terima kasih. Dan mungkin ada benarnya juga ya, karena memang biar bagaimanapun itu berbahaya dan tidak higienis. Dan mudah-mudahan ini semua bisa dikembangkan menjadi satu gitu. Bisa dikembangkan jadi satu. Artinya mungkin mereka tetap menyelam, tapi mungkin diperhatikan lagi kesehatannya, keselamatannya, mungkin alat-alatnya lebih dipercanggih lagi, kenapa enggak ya? Mungkin ada pasukan khusus untuk nyelamnya, ada pakaian khusus untuk nyelamnya, dan sebagainya. Jadi akhirnya it's a win-win solution. Mereka tetap menyelam, tapi dijamin keamanannya dan kesehatannya. Maybe one day it will happen. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.